Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Rina Rohyana, Nurul Hidayah, dan Lina Risti Susanti akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang pengembangan konsep pengukuran. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan matematika sekolah dasar dengan dosen pengampu Profesor Dr. Kartono Magister Sains. Konsep pengukuran. Pengertian pengukuran. Pengukuran merupakan suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur sebagai satuan. Menurut Suharmanto tahun 2004, pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas suatu yang bersifat numerik. Macam-macam pengukuran satuan ukuran panjang. 1. Ukuran baku. Satuan baku adalah satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum atau internasional karena dapat menyatakan sebuah ukuran benda dengan jelas dan tepat. 2. Satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah suatu satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum atau secara ilmiah. Terdapat dua sistem pengukuran baku, yaitu sistem Inggris dan sistem metrik. Sistem Inggris besaran panjang kaki, besaran massa yaitu pound, besaran waktu yaitu second. Sedangkan sistem metrik terbagi menjadi dua, yaitu MKS dan CGS. MKS yaitu meter, kilogram, second. CGS yaitu sentimeter, gram, dan second. Alat ukur. Pengertian alat ukur atau measure tool adalah sebuah alat yang tujuan penggunaannya untuk membantu dalam mengetahui nilai suatu besaran, baik itu besaran nilai maupun kondisi dari sebuah komponen yang diukur. Macam-macam alat ukur terdiri dari 3, yaitu panjang, massa, dan waktu. Kalau panjang yaitu penggaris, jangka sorong, mikrometer, altimeter, odometer, tape measure. Sedangkan massa yaitu neraca, penimbang berat, spektrometer, massa, kadrometer. Waktu yaitu jam, kalender, stopwatch, penanggalan, radiometrik. Arti dan proses pengukuran. Pengukuran merupakan suatu bilangan yang mengindikasikan perbandingan antara objek yang sedang diukur dan sifat yang sama dari satuan ukuran tertentu. Misalnya, untuk mengukur panjang, volume, bobot, dan daerah. Proses pengukuran. Pertama, tentukan objek serta besaran yang akan diukur. Kedua, tentukan satuan ukurnya. Ketiga, bandingkan satuan tersebut dengan besaran yang sedang diukur pada benda. Keterampilan pada proses pengukuran. 1. Membuat perbandingan. Tujuannya yaitu memahami besaran yang diukur. Aktivitas belajar. Membuat perbandingan berdasarkan besaran yang diukur. 2. Menggunakan berbagai model satuan pengukuran. Tujuannya memahami cara mengukur serta menafsirkan hasil ukur dengan menggunakan satuan non-standar hingga standar. Aktivitas belajar yaitu melakukan perbandingan besaran satuan non-standar hingga mampu menggunakan satuan standar. Ketiga, menggunakan alat ukur standar. Tujuannya yaitu memahami penggunaan alat ukur standar serta aplikasi rumus. Aktivitas belajar yaitu menggunakan alat ukur standar dan menafsirkan hasil pengukuran standar. Besaran dan satuannya. Panjang yaitu panjang memiliki banyak bentuk, antara lain garis satu dimensi yang menghubungkan dua titik, ketinggian, jarak, kedalaman, ukuran keliling atau diagonal benda, dan lain-lain. Satuan non-standar yaitu jengkal, langkah, dan lain-lain. Satuan standar yaitu meter, kilometer, sentimeter, dan lain-lain. Satuan imperial yaitu inci, kaki, yard, mil. Alat ukur non-standar yaitu anggota tubuh, langkah kaki, tali, dan lain-lain. Alat ukur standar yaitu penggaris, pita, ukur, rolmeter, dan lain-lain. Berikutnya yaitu luas. Luas yaitu jumlah suatu yang dibutuhkan untuk menutupi suatu permukaan.
bidang dua dimensi dalam sebuah batasan wilayah tertentu. Satuan non-standar yaitu peta, kertas, ubin, dan lain-lain. Satuan standar yaitu meter persegi, sentimeter persegi, kilometer persegi, dan lain-lain. Alat ukur non-standar yaitu kertas, berpeta, ubin, dan lain-lain. Alat ukur standar yaitu rumus luas. Volume dan kapasitas. Volume yaitu dapat digunakan untuk merujuk pada intensitas yang ditampung oleh suatu wadah. Satuan standar yaitu meter kubik, sentimeter kubik, kilometer kubik, dan lain-lain. Kapasitas. Kapasitas umumnya digunakan untuk merujuk pada jumlah maksimal yang dapat ditampung sebuah wadah. Satuan standarnya yaitu liter, mililiter, galon, dan lain-lain. Alat ukur non-standar yaitu bola, kubus kecil, air, dan cangkir, dan lain-lain. Alat ukur standarnya yaitu gelas ukur dan gelas pancuran, rumus volume. Berat dan massa. Berat adalah ukuran tarikan atau gaya gravitasi pada suatu benda. Satuannya yaitu Newton. Massa adalah jumlah materi dalam suatu benda dan ukuran gaya yang dibutuhkan untuk mempercepatnya. Massa adalah ukuran suatu materi dan tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Satuan standarnya yaitu kilogram, gram, sentigram, dan lain-lain. Satuan imperial yaitu ounce, pound, ton, dan lain-lain. Alat ukur massa standar yaitu gantungan, keseimbangan, dan lain-lain. Standar yaitu neraca. Sudut yaitu besarnya suatu rotasi suatu ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Satuan non-standar yaitu lipatan kertas dan lain-lain. Satuan standarnya yaitu derajat busur. Alat ukur non-standarnya yaitu kertas, origami, dan lain-lain. Alat ukur standarnya yaitu busur derajat. Waktu. Pengertian waktu merupakan besaran abstrak karena waktu bukanlah objek yang dapat dilihat atau dirasakan. Ada dua jenis besaran yang bisa diukur, yaitu waktu terjadinya kejadian dan durasi kejadian. Satuan non-standarnya yaitu tepukan, hitungan, aba-aba, dan lain-lain. Satuan standarnya yaitu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan lain-lain. Alat ukur non-standar yaitu jam, pasir, arah matahari, hitungan manual, dan lain-lain. Alat ukur standarnya yaitu jam dan stopwatch. Suhu. Pengertian suhu yaitu besaran yang menyatakan tingkatan panas atau dingin suatu benda. Satuan standarnya yaitu derajat Kelvin, Celsius, satuan imperialnya yaitu derajat Fahrenheit. Alat ukur non-standarnya yaitu telapak tangan dan lain-lain. Alat ukur standarnya yaitu termometer. Mengembangkan rumus untuk luas. Luas persegi panjang dapat dikembangkan untuk luas persegi, luas segitiga, luas jejer genjang, dan luas lingkaran. Sedangkan luas segitiga dapat dikembangkan untuk luas belah ketupat dan layang-layang. Untuk luas jejer genjang dapat dikembangkan untuk luas segitiga, belah ketupat, layang-layang, dan luas trapesium. Langkah mencari luas daerah persegi panjang. Perhatikan persegi panjang dan persegi satuan berikut. Tutuplah persegi panjang tersebut dengan persegi satuan yang tersedia. Berapa persegi satuan yang dapat menutupi daerah persegi panjang tersebut? Perhatikan lagi persegi panjang berikut. Tutupilah sebagian persegi panjang yang diwakili oleh bagian salah satu kolom dan baris. Dengan cara apa dapat menghitung luas persegi tersebut? Jika banyak kolom adalah P dan banyak baris adalah L, maka dapat diperoleh rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar atau P kali L. Langkah-langkah mencari luas daerah segitiga. Gambarlah sebuah segitiga sembarang dengan ukuran alas dan tinggi sembarang pada kertas peta. Potong menurut sisi-sisinya. Tentukan mana sisi alas dan tinggi segitiga. Potong menurut garis setengah dari tinggi bangun apa saja yang terbentuk. Pada bangun segitiga, potonglah menurut garis tinggi. Bangun apa saja yang terbentuk. Bentuklah potongan-potongan tersebut menjadi persegi panjang. Ternyata luas segitiga sama dengan luas
L persegi panjang sama dengan setengah kali tinggi dari segitiga. Panjang persegi panjang sama dengan A segitiga. Kesimpulan, karena luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, maka luas segitiga sama dengan alas kali setengah kali tinggi. Langkah-langkah mencari luas daerah segitiga siku-siku. Gambarlah dua buah segitiga siku-siku yang kongruen pada kertas peta. Potong menurut sisi-sisinya. Tentukan mana sisi alas dan tinggi segitiga. Susun kedua segitiga tersebut sehingga membentuk persegi panjang. Karena dua segitiga sudah terbentuk persegi panjang, maka alas segitiga sama dengan panjang persegi panjang dan tinggi segitiga sama dengan lebar persegi panjang. Kesimpulan, jika rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka luas dua segitiga adalah alas kali tinggi. Sehingga diperoleh rumus luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Langkah mencari luas daerah jejer genjang. Gambarlah sebuah jejer genjang dengan alas dan tinggi sebarang. Hitung jumlah petak pada jejer genjang tersebut. Potong menurut garis tinggi sehingga menjadi dua bangun datar. Bentuklah potongan-potongan tersebut menjadi persegi panjang. Alas jejer genjang menjadi sisi panjang persegi panjang. Tinggi jejer genjang menjadi sisi lebar persegi panjang. Dengan menggunakan luas persegi panjang, dapat dicari bahwa jumlah petak pada jejer genjang tersebut adalah 6 kali 4 sama dengan 24 persegi satuan. Karena alas jejer genjang menjadi sisi panjang persegi panjang dan tinggi jejer genjang menjadi sisi lebar persegi panjang, maka luas jejer genjang dapat diturunkan dari luas persegi panjang. Maka luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, sehingga luas jejer genjang sama dengan alas kali tinggi. Langkah-langkah mencari luas daerah jejer genjang. Gambarlah sebuah jejer genjang dengan ukuran alas dan tinggi sembarang pada kertas peta. Potong menurut sisi-sisinya. Tentukan mana sisi alas dan tinggi segitiga. Potong menurut salah satu garis diagonalnya. Bangun apa yang terbentuk? Ternyata luas jejer genjang sama dengan 2 kali luas segitiga. Kesimpulannya, karena rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, maka diperoleh rumus luas jejer genjang adalah 2 kali setengah kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi. Langkah-langkah mencari luas daerah trapesium. Gambarlah sebuah trapesium siku-siku dengan satuan ukur petak alas dan tinggi sembarang. Potonglah menurut sisi trapesium lalu memisahkan dari kertas peta. Potonglah trapesium menurut garis setengah tinggi trapesium sehingga menjadi 2 buah trapesium kecil. Bentuklah kedua potongan tersebut menjadi bentuk persegi panjang. Ternyata luas trapesium sama dengan luas persegi panjang. Lebar persegi panjang sama dengan setengah kali tinggi trapesium. Panjang persegi panjang sama dengan jumlah sisi sejajar trapesium. Kesimpulan, luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Maka luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar dikali setengah dikali tinggi. Langkah-langkah mencari luas daerah trapesium yang kedua. Gambarlah 2 buah trapesium siku-siku yang kongruen. Susun kedua trapesium tersebut sehingga berbentuk persegi panjang. Ternyata luas 2 trapesium sama dengan luas 1 persegi panjang. Tinggi trapesium sama dengan lebar persegi panjang. Dan jumlah sisi sejajar trapesium sama dengan panjang persegi panjang. Kesimpulan, luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Maka luas 2 trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Luas 1 trapesium sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Langkah-langkah mencari luas daerah lingkaran. Gambarlah sebuah lingkaran menggunakan jangka dengan ukuran jari-jari sembarang. Buatlah 2 garis tengah sehingga lingkaran terbagi menjadi 4 bagian sama. Salah satu juring bagilah menjadi 2 sama besar. Berilah warna yang berbeda untuk masing-masing setengah lingkaran. Potonglah menurut garis jari-jari lingkaran.
Susunlah juring-juring tersebut secara zigzag dengan diawali dan diakhiri juring yang kecil. Selanjutnya, gambar satu lingkaran lagi. Buat 4 garis tengah sehingga menjadi 8 juring dan salah satu juring dibagi 2 sama besar. Berilah warna, potong tiap juring dan susun seperti pada langkah 4 sampai dengan 6. Coba bandingkan hasil susunan pertama dengan susunan kedua. Selanjutnya, gambar satu lingkaran lagi. Buat 8 garis tengah sehingga menjadi 16 juring dan salah satu juring dibagi 2 sama besar. Berilah warna, potong tiap juring dan susun seperti pada langkah 4 sampai dengan 6. Coba bandingkan hasil susunan pertama dengan susunan kedua dan ketiga. Coba perhatikan, jika lingkaran dibagi menjadi 32 juring sama besar dan disusun seperti langkah 6, coba bandingkan hasil susunan pertama dengan susunan kedua, ketiga, dan keempat. Sekarang, lingkaran sudah menyerupai persegi panjang. Sisi panjang dari susunan tersebut sebenarnya adalah setengah dari keliling lingkaran. Sisi lebar dari susunan tersebut sebenarnya adalah jari-jari lingkaran. Karena rumus keliling lingkaran adalah Pi kali 2R, maka setengah dari keliling lingkaran adalah setengah kali Pi kali 2R atau 2 kali R. Sisi lebar berasal dari jari-jari lingkaran adalah R. Luas daerah susunan juring yang serupa dengan persegi panjang tersebut adalah Pi kali R kali R atau Pi kali R pangkat 2. Kesimpulan, rumus luas lingkaran adalah Pi kali R pangkat 2. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang materi mengembangkan rumus untuk volume balok, volume kubus, volume prisma, volume limas, volume tabung, dan volume kerucut. Cara untuk mengetahui banyaknya balok tersebut, kita harus menghitung dengan 2 tahap. Yaitu tahap pertama menghitung jumlah kotak yang berada pada sisi depan, bisa dilihat pada gambar. Kemudian pada gambar di atas, jumlah kotak yang berada di sisi depan adalah 12, yang merupakan hasil perkalian dari panjang 4 kotak dan tingginya 3 kotak. Tahap kedua, setelah mengetahui jumlah kotak sisi depan, kemudian kita kalikan lagi dengan jumlah kolom pada sisi samping kanan atau samping kiri dengan lebar sama dengan 2 kotak. Maka akan didapatkan hasil 24 yang tidak lain merupakan volume balok. Dari tahapan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa untuk mencari volume balok dapat menggunakan rumus V sama dengan P kali L kali T atau volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya perhatikan gambar kubus berikut ini. Kubus merupakan keadaan khusus dari balok, yakni balok yang ukuran rusuk-rusuknya sama panjang. Jika ukuran panjang dari rusuknya adalah S, maka panjang sama dengan S, lebar sama dengan S, dan tinggi sama dengan S. Jadi dapat kita simpulkan bahwa volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jika dalam keadaan khusus, balok merupakan sebuah kubus yang sisinya sama, maka volumenya adalah S kali S kali S atau volume kubus sama dengan sisi pangkat 3. Jadi khusus untuk kubus volumenya adalah V sama dengan S pangkat 3 atau sisi sama dengan panjang rusuk kubus. Dari volume balok kita bisa melihat
menjadi volume prisma tegak siku-siku. Prisma tegak segitiga siku-siku diperoleh dari membelah balok menjadi dua bagian yang sama melalui salah satu bidang diagonal. Kita bisa melihat gambar prisma tegak pada slide berikut. Prisma berikut adalah hasil dari balok yang dipotong menjadi dua bagian. Volume prisma yakni setengah dari volume balok. Jadi volume prisma adalah setengah kali panjang kali lebar kali tinggi, atau setengah kali panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas alas kali tinggi. Volume prisma kita peroleh dari luas alas kali tinggi. Untuk menentukan rumus volume limas secara induktif dilakukan melalui peragaan menakar menggunakan limas, sembarang limas, dan sebuah prisma pasangannya. Yang dimaksud dengan prisma pasangannya adalah prisma yang alasnya kongruen dengan alas limas dan tingginya sama dengan tinggi limas. Kita bisa melihat gambar pada slide berikut ini. Dapat kita lihat pada slide berikut bahwa volume prisma yang mempunyai luas alas dan tinggi yang sama dengan sebuah limas diperoleh dari volume limas 1 ditambah volume limas 2 ditambah volume limas 3. Dari hasil praktek ternyata isi prisma sama dengan 3 takar limas sehingga volume prisma sama dengan 3 kali volume limas atau volume limas sama dengan 1/3 kali volume prisma sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Tabung dapat dipandang sebagai prisma tegak segi N beraturan dengan N tak terhingga. Perhatikan gambar berikut. Prisma tegak segi 4 pada gambar pertama, kemudian di sebelahnya ada prisma tegak segi 6, kemudian di sebelahnya prisma tegak segi 8. Sedangkan tabung adalah prisma tegak segi N yang beraturan dengan N tak terhingga. Oleh sebab itu, volume tabung sama dengan volume prisma tegak segi N sama dengan luas alas kali tinggi sama dengan pi R pangkat 2 kali T. Volume tabung sama dengan pi R pangkat 2 kali tinggi. Di sini pi yaitu 22/7 atau 3,14. Sedangkan R adalah jari-jari tabung dan T adalah tinggi tabung. Kemudian mari kita lihat di situ terdapat gambar tabung dan 3 buah kerucut. Dari hasil praktek menakar ternyata isi tabung sama dengan 3 takar menggunakan takaran kerucut. Itu berarti volume tabung sama dengan 3 volume kerucut. Volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut atau volume kerucut sama dengan 1/3 kali volume tabung. Volume kerucut sama dengan 1/3 kali pi kali R pangkat 2 kali T. Jadi volume kerucut sama dengan 1/3 kali pi kali R pangkat 2 kali tinggi. Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. R yaitu panjang jari-jari,
Kemudian T yaitu tinggi kerucut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.